materinya pengambilan keputusan. Dan topik 2 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau kita ngomongin pengambilan keputusan ya, sebenarnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ini juga selalu melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi contohnya teman-teman ketika kalau teman-teman perawat di sini, bagaimana teman-teman mengambil keputusan ya ketika ada pasien, itu kan keputusan operasional ya, tindakan apa yang akan dilakukan seorang perawat terhadap pasien yang baru datang atau pasien IGD, itu adalah pengambilan keputusan. Namanya pengambilan keputusan operasional. Jadi kalau dikatakan pengambilan keputusan operasional, itu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan ya dalam suatu kegiatan. Contohnya lagi, customer service ya, ketika dia menangani pasien keluhan, maka pengambilan keputusan apa yang dilakukan oleh customer service tersebut ya, apabila terjadi keluhan pasien. Itu pengambilan keputusan operasional. Kemudian ada pengambilan keputusan namanya adalah keputusan taktik. Keputusan taktik itu adalah keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Jadi contohnya kalau kita mau melakukan kegiatan promosi kesehatan ya, misalnya kegiatan penyuluhan, maka berapa sumber daya manusianya ya yang kita butuhkan, siapa saja, kualifikasinya apa, kemudian anggarannya berapa, kegiatannya dilaksanakan berapa kali, sarananya apa saja, itu namanya keputusan taktis ya. Jadi keputusan yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya. Kemudian ada keputusan namanya keputusan strategik. Nah, kalau keputusan strategik itu isinya adalah strategi. Strategi apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Kalau segala keputusan itu biasanya sudah, ya pasti tentunya dalam suatu organisasi, rumah sakit, atau puskesmas, dia akan tercantum dalam sebuah dokumen. Kira-kira dokumen apa teman-teman yang berisi suatu keputusan strategik dan keputusan taktis? Ada yang tahu? Kalau keputusan strategik itu isinya adalah strategi yang digunakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Maka biasanya tercantum di dalam dokumen apa nih? Ada Renstra ya Bu atau RPJMN kayak gitu. Ya, betul. Tercantum dalam Renstra atau rencana jangka panjang ya. Jadi itu eh, adalah suatu dokumen yang berisi tentang keputusan strategi. Nah, kalau keputusan taktik itu biasanya tercantum dalam rencana operasional ya, tercantum dalam rencana operasional kegiatan atau operasional pengelolaan organisasi. Kalau misalnya keputusan operasional itu adalah kegiatan kita sehari-hari ya dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi ketika kita melaksanakan tugas kita ya sebagai dokter, melaksanakan tugas kita sebagai perawat, melaksanakan tugas kita sebagai seorang administrator kesehatan ya, ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan pasien, maka itu disebut dengan keputusan operasional. Nah, itu jenis-jenis keputusan. Ini saya share screen. Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi keputusan itu ada keputusan strategik, ada keputusan taktik, ada keputusan operasional. Yaitu adalah keputusan pada kegiatan sehari-hari. Kalau di dalam keputusan strategik atau ini juga bisa tercantum ya di dalam dokumen Renstra, itu ada 3 cirinya. Jadi di dalam keputusan strategik, itu harus bersifat rare, konsekuensial, direct, dan direktif. Rare itu artinya keputusan kita itu tidak biasa atau kita punya keputusan yang khusus atau strategi yang khusus yang tidak bisa diikuti atau ditiru oleh organisasi dan perusahaan atau instansi lainnya. Jadi di sini rare itu menjadi penciri ya, strategi penciri
yang tidak dimiliki atau yang bisa menjadi suatu keunggulan dalam suatu institusi atau organisasi tersebut. Kemudian keputusan strategik juga ada konsekuensial, di mana kalau isinya yang konsekuensial, yaitu adalah keputusannya itu bisa memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Kemudian direktif, yaitu keputusan strategis itu bisa menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya keputusan rare. Jadi dia itu keputusannya khusus ya. Jadi tidak punya dimiliki oleh instansi lain. Misalnya pelatihan dokter menggunakan metaverse ya. Strateginya adalah peningkatan pelatihan dokter menggunakan teknologi metaverse dalam pelatihan pembedahan. Nah, itu kan adalah khusus ya, hanya dimiliki teknologi metaverse pembedahan tersebut hanya dimiliki oleh rumah sakit X. Nah, itu contohnya adalah rare. Kemudian pengembangan rare itu contohnya lagi ada strateginya adalah strategi peningkatan mutu organisasi. Contohnya adalah pengembangan ya aplikasi sistem monitoring pasien ya. Jadi aplikasi menggunakan mobile, jadi menggunakan Android yang bisa melakukan sistem monitoring pasien. Bisa dimonitoring oleh keluarga, bisa dimonitoring oleh perawat jarak jauh. Nah, itu adalah keputusan yang hanya dimiliki institusi atau menjadi penciri atau bisa menjadi suatu keunggulan institusi. Kemudian kalau konsekuensial, di sini kita bisa menuntut banyak komitmen dari berbagai instansi ya, atau memasukkan sumber daya penting. Contohnya penanggulangan HIV ya, jadi kolaborasi ya, membentuk kolaborasi penanggulangan HIV. Jadi tidak hanya pada puskesmas, tidak hanya pada rumah sakit dan dinkes, tapi kita juga pada warga peduli AIDS, kepada ketua RW, ketua RT, pemilik lokalisasi, mucikari, peer apa namanya peer outreach ya. Jadi peer outreach itu adalah sesama wanita pekerja seks gitu ya. Jadi dia sama-sama menjangkau temannya ya agar mau dites HIV atau bisa didata atau bisa diberikan penyuluhan, dia diberikan akses dalam pengobatan ARV. Nah, contohnya seperti itu. Jadi perlu banyak lintas sektor atau lintas kolaborasi kerjasama dalam satu penurunan atau satu strategi dalam menurunkan kasus HIV. Kalau direktif itu yang biasa ya, jadi ini biasa bisa ditiru oleh organisasi lainnya ya, dan itu tindakan yang akan datang bisa menjadi tindakan-tindakan untuk organisasi di masa datang secara keseluruhan. Jadi kalau ini keputusan-keputusan yang biasanya ditiru oleh orang lain ya atau oleh organisasi lain, misalnya yaitu adalah penyuluhan ya, kemudian pelatihan SDM, nah itu kan biasa ditiru oleh organisasi lain atau hal-hal yang umum itu disebut dengan direktif. Kemudian ada 3 lingkup keputusan, yaitu ketika membuat suatu keputusan, itu bisa berdasarkan intuisi, bisa didasarkan oleh rasional, dan bisa didasarkan oleh analisis keputusan. Nih ya, jadi kalau secara definisinya, keputusan atau bahasa Inggrisnya decision, itu adalah pilihan yang dibuat dari 2 alternatif atau lebih. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini kalau teman-teman yang sudah pada ngambil mata kuliah perencanaan dan evaluasi ya, administrasi, fasilitas kesehatan. Jadi sebenarnya skill yang perlu teman-teman miliki ketika menjadi seorang administrator kesehatan yaitu adalah skill namanya problem solving ya. Jadi problem solving itu mulai dari identifikasi masalah, menentukan alternatif sampai bisa mengambil suatu keputusan. Nah, dari keputusan tersebut ya dari model keputusan atau model alternatif itu teman-teman implementasikan
Nah, bagaimana cara teman-teman implementasikan keputusan? Maka teman-teman buatlah perencanaannya, buatlah pengorganisasiannya, ya, buatlah model pelaksanaannya, dimonitoring, evaluasi, cari lagi masalahnya, ya, cari lagi masalahnya, cari lagi alternatifnya, pengambilan keputusan lagi, ya, memilih mana alternatif yang paling baik dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi itu adalah skill yang perlu teman-teman miliki, yaitu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Ini adalah contoh keputusan. Jadi kalau manajer puncak itu menentukan tujuan organisasi, produk atau jasa apa yang akan dijual. Kalau misalnya manajer tingkat menengah itu menentukan jadwal produksi, menyeleksi karyawan, mengevaluasi karyawan. Sedangkan kalau karyawan di sini akan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Apakah tepat waktu pekerjaannya, apakah harus memenuhi permintaan yang dibuat oleh atasan secara jelas. Jadi ada keputusan manajer puncak itu adalah biasanya tentang tujuan, arah, ya, strategi. Yang itu pada manajer puncak. Kalau manajer menengah itu pada biasanya adalah pengawasan, ya, monef, kemudian apa supervisi, ya, itu pada manajer tingkat menengah. Kalau karyawan adalah pengambilan keputusan ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, ini ada faktor yang berpengaruh, ya, terhadap pengambilan keputusan, yaitu kondisi kepastian. Nah, itu adalah kondisi di mana pengambilan keputusan itu mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif masalah, dan hasil, karena setiap hasil dari setiap alternatif itu juga telah diketahui. Kemudian ada risiko. Risiko itu adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi, dan kemungkinan terjadi. Dan kemungkinan dari setiap pemecahan masalah itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah ketidakpastian, di mana suatu kondisi itu memiliki situasi yang tidak pasti. Nah, contohnya kayak pandemi COVID, ya, itu kita mengalami situasi yang tidak pasti, baik sumber daya, kemudian aspek lingkungan, ya, aspek kebijakan, aspek politik, ekonomi, itu semuanya pada posisi yang tidak pasti. Biasanya ketika kondisi ketidakpastian itu bisa dipengaruhi tadi, ya, adanya wabah, kemudian adanya situasi politik, ya, contohnya kemarin pilpres, ya, itu adalah salah satu kondisi ketidakpastian, ya, seperti saat ini akan ada pergantian presiden, maka kebijakan-kebijakan yang kita buat itu bisa menjadi suatu yang tidak pasti, ya. Misalnya ketika kita mau melakukan kegiatan, ya, apakah nanti ada pemotongan dana, ya, apakah nanti ada perubahan arah kebijakan, itu kan masih dalam situasi pasti, ya, saat ini, ya, karena kita belum ada perubahan pada kepemimpinan, ya, pada posisi masih di apa namanya apa ya. Jadi masih pada perubahan ini, ya, perubahan presiden ini menjadi situasi yang tidak pasti karena kebijakan-kebijakannya, situasi ekonominya juga pada mengalami transisi. Itu contoh situasi yang tidak pasti. Ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi pertama itu adalah tentu kita mengumpulkan, ya, mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, ya, menentukan prioritas masalah, ya, atau disebut juga menjadi intelligent fase. Fase intelijen di mana di sini kita bisa menemukan masalah apa sih yang harus kita tangani atau yang harus segera diambil suatu keputusan. Nah, pada tahap kedua, yaitu adalah desain fase atau fase desain. Fase desain di sini nanti kita akan memformulasikan model, ya, seperti apa sih atau alternatif apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah yang telah kita identifikasi atau yang kita pilih sebagai prioritas masalah.
Nah, kalau kita sudah menemukan modelnya, kita sudah menemukan alternatifnya, ya, kesesuaian dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan organisasi, maka baru kita pada tahap choice fase choice ya, atau fase pemilihan pengambilan keputusan. Jadi di sini kita memilih beberapa solusi model ya, mana yang paling tepat dalam mengatasi situasi masalah. Ini sebenarnya kalau di mata kuliah perencanaan itu nanti akan diajarkan ya, ada beberapa metode pengambilan keputusan ya, dengan cara scoring, ada dengan metode USG, ada metode MCUA ya, ada beberapa metode menentukan identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah dan menentukan alternatif pemecahan masalah. Ini proses pengambilan keputusan sehingga dipilihlah suatu alternatif yang itu akan dijadikan model ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini ada 3 pandangan atau kriteria keputusan. Ada utilitarian, ada hak, dan ada keadilan. Jadi keputusan itu harus mengandung utilitarian atau utilitarianisme, yang mana keputusan itu dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensi. Jadi mempertimbangkan efisiensi, menimbangkan produktivitas, ya, mempertimbangkan laba. Kemudian hak, di mana pemberi keputusan itu dengan penekanan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi setiap keputusan harus mempertimbangkan HAM, hak pribadi, ya, hak bebas bicara, hak karyawan, hak masyarakat, ya. Jangan sampai kita melanggar hak-hak orang lain ya ketika kita mengambil keputusan. Contohnya, kita mau pengambil keputusan buang sampah ya, kita malah buang sampah di sungai. Maka kalau kita buang sampah di sungai atau buang limbah di sungai ya, limbah medis itu tidak dilakukan pembuangan yang benar, malah dibuangnya ke sungai, itu bisa membahayakan orang lain ya, atau dia tidak pengambilan keputusan tersebut tidak melindungi atau tidak menghormati hak-hak orang lain. Kemudian keadilan, di mana di sini keputusan itu mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan dengan baik dan adil. Misalnya dalam hal pemberian bayaran itu sama setiap individu tanpa melihat perbedaan kinerja, penggunaan sistem senioritas dalam membuat keputusan. Jadi keputusan tersebut itu harus adil, ya, tidak memandang senioritas, tidak memandang perbedaan. Dalam setiap kriteria itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita hanya fokus pada utilitarianisme, yaitu hanya meningkatkan efisiensi, maka kalau kita tidak mempertimbangkan hak ya, atau kita tidak melihat hak dan keadilan orang lain, maka kita bisa mengabaikan hak-hak orang lain ya, hak-hak individu yang tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau kita cuma fokusnya pada hak, maka kita bisa menghambat produktivitas dan efisiensi perusahaan. Sedangkan kalau kita fokusnya pada keadilan, maka itu bisa menurunkan motivasi dari para individu, karena apapun yang mereka lakukan dan bagaimanapun hasil kerjanya, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang sama. Nah, maka dari sini suatu pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan 3 hal tersebut ya. Jadi harus efisiensi ya, dan meningkatkan produktivitas, tapi tidak boleh mengabaikan hak, dan juga keadilan itu bukan, kalau kita seringkali menyebut keadilan itu sama rata ya, equity ya. Jadi equality atau keadilan itu sama dengan equity ya, kesamaan. Nah, padahal kalau dalam konsep keadilan itu adalah sama berdasarkan kebutuhannya. Jadi kesesuaian dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya kinerjanya tinggi, ya berarti dia bisa mendapatkan bonusnya, bonus yang tinggi pula. Kalau misalnya masyarakat
misalnya masyarakat menengah ke bawah dengan menengah ya, itu pasti harus dibedakan ya dalam penanganan ya, kalau bantuan-bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi visi keadilan itu bukan sama rata ya, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu namanya adil. Nah, itu adalah pengambilan keputusan atau pandangan dalam pengambilan keputusan. Ini contoh ya, contoh kalau pengambilan keputusan itu tidak mempertimbangkan tiga konsep tadi ya, tidak mempertimbangkan utilitarianisme, kurang mempertimbangkan hak, dan tidak mempertimbangkan keadilan. Ini contohnya adalah kasus Lopur Lapindo, di mana di sini ya karena pembuangan lumpur lapindo tersebut ya, jadi limbahnya itu tidak ditangani baik oleh perusahaan, itu memaksa penduduk menjadi kehilangan tempat tinggal. Sedangkan perusahaan itu semata-mata hanya menyelamatkan aset-aset perusahaannya saja ya, daripada mengatasi kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Kemudian kasus lain yaitu adalah contohnya adalah obat anti nyamuk hit ya, yang diketahui ternyata memakai bahan pestisida berbahaya dan dilarang sejak tahun 2004. Dalam kasus ini sudah minta maaf, sudah berjanji menarik produknya, tapi kesan menarik produknya yang menyebabkan kanker itu terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan, karena sampai sekarang produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Nah, ini jadi harusnya apa namanya, ketika kita mengambil keputusan atau membuat suatu produktivitas, kalau kita lihat dari dua kasus ini, dia hanya mempertimbangkan utilitarianismenya saja ya. Jadi hanya mempertimbangkan produktivitas kerja dari suatu perusahaan. Tetapi dia tidak memperhatikan hak orang lain ya, yang ada di yang bisa menjadi dampak ya dari suatu hasil usaha perusahaan tersebut. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Ini bisa kita bisa menyebabkan pelanggaran etika ya, bisa ada sanksi hukumnya kalau kita melanggar HAM atau hak dari pribadi atau hak orang lain ya dalam suatu apa namanya, penyediaan ya produktivitas kerja kita atau penyediaan hasil produk atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Nah, itu contohnya kalau kita tidak memperhatikan hak dan keadilan orang lain, hanya memperhatikan efisiensi produk yang ingin dihasilkan. Ini adalah topik 1 ya, jadi tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu juga tadi ya, bisa diambil berdasarkan intuisi, bisa diambil dengan rasional. Kalau intuisi itu berarti ya intuisi pribadi ya, jadi dia ngambil keputusan karena perasaan intuisinya ya. Jadi biasanya orang-orang ini punya bakat tertentu ya, pemimpin-pemimpin ini punya bakat tertentu dalam mengambil suatu keputusannya. Dia punya perasaan mengolah apa intuisinya gitu ya. Jadi dia merasa kalau ngambil keputusan A ya, itu kok dia nggak yakin. Jadi itu dari sisi posisi pribadi seseorang. Tapi kalau keputusan rasional itu dia mengambil satu keputusan berdasarkan data dan fakta. Contohnya dia ketika dia mau melakukan pengambilan keputusan ya terkait perlunya masivitas atau kemasifan dalam memberikan edukasi tentang 3M ya untuk mencegah DPD, maka dia sudah mengumpulkan data-datanya. Oh, ternyata banyak masyarakat yang tidak melakukan 3M. Oh, ternyata masyarakat itu tidak tahu caranya melakukan 3M. Kemudian kasus DP-nya itu tinggi dan di situ adalah wilayah yang rawan ya terhadap pertumbuhan apa namanya, jentik nyamuk. Nah, itu maka dengan data-data tersebut perlu dilakukan kemasifan edukasi, sosialisasi tentang perilaku 3M. Itu namanya keputusan nasional. Kalau intuisi itu tidak berdasarkan data, tetapi berdasarkan keyakinan diri seseorang pemimpin tersebut dalam mengambil keputusannya. Itu konsep dasar pengambilan keputusan.
Kemudian kalau kita lihat di topik 2 ya, ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi ganti keputusan itu artinya ada yang masih ingat teman-teman tadi? Apa teman-teman keputusan itu? Halo, kepada masih pada mendengarkan nih? Masih, Bu. Iya, masih Bu. Mohon maaf, ini pasien pas rame. Baik. Ya, jadi tadi masih ada yang ingat keputusan pengertiannya apa? Mungkin Mas Yudi. Apa tadi Mas Yudi simpulannya keputusan itu? Yo, Mas Yudi, Mbak Nada. Keputusan itu kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam pemecahan suatu masalah, Ibu. Oke, benar, benar. Benar ya. Jadi itu adalah keputusan. Jadi keputusan adalah memilih suatu alternatif pemecahan masalah. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Jadi nanti kalau ada soal ujian CPMK, apa itu keputusan, ya, maka teman-teman tahu ya, pengertiannya adalah memilih alternatif pemecahan masalah. Nah, dalam memilih alternatif pemecahan masalah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang itu ada faktor posisi atau kedudukan seseorang, ada faktor masalah, ada faktor situasi, kondisi, dan tujuan. Kalau posisi atau kondisi seseorang ya itu tergantung ya pada misalnya jabatan ya atau kedudukan seseorang itu bisa mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Contoh, kalau misalnya kita dalam dunia militer ya, ketika apa kita tentara gitu ya dalam dunia militer kita tidak bisa dengan mudah melakukan pengambilan keputusan. Jadi karena di dunia militer itu adalah otoriter ya atau basisnya adalah komando, maka setiap pengambilan keputusan itu harus kita tanyakan dulu kepada atasan ya atau komandannya. Jadi kalau bawahan itu tidak boleh langsung mengambil suatu keputusan. Jadi ini tergantung pada posisi atau kedudukan ya ketika dia mengambil suatu keputusan. Kemudian contoh lain, ketika seorang dokter ya, dokter dia mengambil keputusan terhadap pasien, kalau misalnya kedudukannya ya, misalnya dia bukan dokter spesialis ya, maka dia harus juga bertanya kepada dokter spesialis. Nah, itu bisa mempengaruhi suatu keputusan seseorang ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong A ya, tapi ternyata dokter spesialisnya menyarankan B gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi ya pengambilan keputusan seseorang. Kemudian masalah. Kalau masalah di sini adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus diselesaikan. Jadi contohnya, ketika kita mengambil keputusan, maka kita bisa mengidentifikasi ya apa saja sih tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi ya. Dan itu bisa mempengaruhi suatu pengambilan keputusan seseorang. Contoh, ketika kita mau memberlakukan ya sosialisasi menggunakan WA ya, menggunakan WA atau menggunakan internet ya melalui Instagram, melalui TikTok, maka kita akan muncul masalah. Apakah masyarakat itu bisa mengakses ya? Apakah semua masyarakat di daerah tersebut itu punya jaringan internet yang bagus, punya infrastruktur internet yang bagus ya? Apakah itu tepat sasaran? Nah, itu bisa menjadi suatu masalah kalau misalnya
itu tidak terjadi ya. Kemudian juga kalau kita mau mengadakan di balai ya, apakah ada ternyata ada hambatan infrastruktur lain ya, yaitu adalah jalanan, kemudian balainya itu jauh dari pemukiman warga, maka itu menjadi suatu masalah. Kemudian situasi, bedanya situasi dan kondisi, kalau situasi itu lingkupnya lebih luas ya, atau keseluruhan faktor-faktor yang bisa berkaitan satu sama lain yang bisa mempengaruhi. Nah, kalau kondisi itu hanya suatu spesifik ya, jadi suatu keadaan spesifik yang bisa mempengaruhi. Kalau situasi itu secara menyeluruh, ya, situasi perekonomian Indonesia, ya, situasi pandemi COVID-19, ya, kemudian situasi politik Indonesia itu bisa mempengaruhi suatu pengambilan keputusan organisasi. Kalau kondisi itu biasanya kondisi itu hanya kondisi yang spesifik ya atau keadaan yang spesifik. Contohnya adalah kondisi alat-alat ya, kondisi ruangan ya, kondisi lantai. Jadi dia hanya spesifik atau tidak jangkauannya itu tidak luas ya dalam mempengaruhi suatu suatu daya atau suatu kemampuan kita. Kemudian tujuan. Kalau tujuan ini sangat penting bagi organisasi. Jadi, di mana keputusan tersebut kan diharapkannya itu adalah mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi ya. Jadi harus keputusan itu berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditentukan suatu organisasi, suatu pelayanan kesehatan. Kalau menurut George Terry, ya, ini pengambilan keputusan itu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, hal yang berwujud, tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional. Kemudian tujuan organisasi, jadi setiap keputusan harus bisa sebagai bahan pencapaian tujuan. Kemudian orientasi, yaitu keputusan yang diambil tidak boleh memiliki orientasi diri pribadi, tapi harus berorientasi pada kepentingan organisasi. Kemudian yang keempat adalah alternatif-alternatif tandingan. Jadi di sini biasanya banyak ya, banyak alternatifnya, banyak pilihannya, maka dalam pengambilan keputusan harus hati-hati ya. Apakah memang pengambilan keputusan itu yang paling baik atau memilih dari sekian banyak alternatif yang sudah ditentukan itu bisa mempengaruhi suatu pengambilan keputusan kalau alternatifnya itu semakin banyak. Kemudian ini tentang materinya pengambilan keputusan. Dan topik dua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau kita ngomongin pengambilan keputusan, ya sebenarnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ini juga selalu melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi contohnya teman-teman kalau teman-teman perawat di sini, bagaimana teman-teman mengambil keputusan ya ketika ada pasien, itu kan keputusan operasional ya, tindakan apa yang akan dilakukan seorang perawat terhadap pasien yang baru datang atau pasien IGD, itu adalah pengambilan keputusan. Namanya pengambilan keputusan operasional. Jadi kalau dikatakan pengambilan keputusan operasional, itu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan ya dalam suatu kegiatan. Contohnya lagi, customer service ya, ketika dia menangani pasien keluhan, maka pengambilan keputusan apa yang dilakukan oleh customer service tersebut ya, apabila terjadi keluhan pasien. Itu pengambilan keputusan operasional. Kemudian ada pengambilan keputusan namanya adalah keputusan taktik. Keputusan taktik itu adalah keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Jadi contohnya kalau kita mau melakukan kegiatan promosi kesehatan ya, misalnya kegiatan penyuluhan, maka berapa sumber daya manusianya ya yang kita butuhkan, siapa saja, kualifikasinya apa, kemudian anggarannya berapa, kegiatannya dilaksanakan berapa kali, sarananya apa saja, itu namanya keputusan taktis ya. Jadi keputusan yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya. Kemudian ada keputusan namanya keputusan strategik.
Nah, kalau keputusan strategik itu isinya adalah strategi. Strategi apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Kalau segala keputusan itu biasanya sudah, ya pasti tentunya dalam suatu organisasi, rumah sakit, atau puskesmas, dia akan tercantum dalam sebuah dokumen. Kira-kira dokumen apa, teman-teman, yang berisi suatu keputusan strategik dan keputusan taktis? Ada yang tahu? Kalau keputusan strategik itu isinya adalah strategi yang digunakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Maka biasanya tercantum di dalam dokumen apa nih? Ada Renstra ya Bu atau RPJMN kayak gitu. Ya, betul. Tercantum dalam Renstra atau rencana jangka panjang, ya. Jadi itu eh, adalah suatu dokumen yang berisi tentang keputusan strategi. Nah, kalau keputusan taktik itu biasanya tercantum dalam rencana operasional, ya, tercantum dalam rencana operasional kegiatan atau operasional pengelolaan organisasi. Kalau misalnya keputusan operasional itu adalah kegiatan kita sehari-hari, ya, dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi ketika kita melaksanakan tugas kita, ya, sebagai dokter, melaksanakan tugas kita sebagai perawat, melaksanakan tugas kita sebagai seorang administrator kesehatan, ya, ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan pasien, maka itu disebut dengan keputusan operasional. Nah, itu jenis-jenis keputusan. Ini saya share screen. Ini yang tadi kita bahas, ya. Jadi keputusan itu ada keputusan strategik, ada keputusan taktik, ada keputusan operasional. Yaitu adalah keputusan pada kegiatan sehari-hari. Kalau di dalam keputusan strategik, atau ini juga bisa tercantum, ya, di dalam dokumen Renstra, itu ada 3 cirinya. Jadi di dalam keputusan strategik, itu harus bersifat rare, konsekuensial, direct, dan direktif. Rare itu artinya keputusan kita itu tidak biasa, atau kita punya keputusan yang khusus atau strategi yang khusus yang tidak bisa diikuti atau ditiru oleh organisasi dan perusahaan atau instansi lainnya. Jadi di sini rare itu menjadi penciri, ya, strategi penciri yang tidak dimiliki atau yang bisa menjadi suatu keunggulan dalam suatu institusi atau organisasi tersebut. Kemudian keputusan strategik juga ada konsekuensial, di mana kalau isinya yang konsekuensial, yaitu adalah keputusannya itu bisa memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Kemudian direktif, yaitu keputusan strategis itu bisa menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya keputusan rare. Jadi dia itu keputusannya khusus, ya. Jadi tidak punya dimiliki oleh instansi lain. Misalnya pelatihan dokter menggunakan metaverse, ya. Strateginya adalah peningkatan pelatihan dokter menggunakan teknologi metaverse dalam pelatihan pembedahan. Nah, itu kan adalah khusus, ya. Hanya dimiliki teknologi metaverse pembedahan tersebut hanya dimiliki oleh rumah sakit X. Nah, itu contohnya adalah rare. Kemudian pengembangan rare itu contohnya lagi ada strateginya adalah strategi peningkatan mutu organisasi. Contohnya adalah pengembangan, ya, aplikasi sistem monitoring pasien, ya. Jadi aplikasi menggunakan mobile, jadi menggunakan Android yang bisa melakukan sistem monitoring pasien, bisa dimonitoring oleh keluarga, bisa dimonitoring oleh perawat jarak jauh. Nah, itu adalah keputusan yang hanya dimiliki institusi atau menjadi penciri atau bisa menjadi suatu
keunggulan institusi. Kemudian kalau konsekuensial, di sini kita bisa menuntut banyak komitmen dari berbagai instansi ya atau memasukkan sumber daya penting. Contohnya penanggulangan HIV ya, jadi kolaborasi ya membentuk kolaborasi penanggulangan HIV. Jadi tidak hanya pada puskesmas, tidak hanya pada rumah sakit dan dinkes, tapi kita juga pada warga peduli AIDS, kepada ketua RW, ketua RT, pemilik lokalisasi, mucikari, peer apa namanya peer outreach ya. Jadi peer outreach itu adalah sesama wanita pekerja seks gitu ya. Jadi dia sama-sama menjangkau temannya ya agar mau dites HIV atau bisa didata atau bisa diberikan penyuluhan, dia diberikan akses dalam pengobatan ARV. Nah, contohnya seperti itu. Jadi perlu banyak lintas sektor atau lintas kolaborasi kerjasama dalam satu penurunan atau satu strategi dalam menurunkan kasus HIV. Kalau direktif itu yang biasa ya, jadi ini biasa bisa ditiru oleh organisasi lainnya ya, dan itu tindakan yang akan datang bisa menjadi tindakan-tindakan untuk organisasi di masa datang secara keseluruhan. Jadi kalau ini keputusan-keputusan yang biasanya ditiru oleh orang lain ya atau oleh organisasi lain misalnya yaitu adalah penyuluhan ya, kemudian pelatihan SDM, nah itu kan biasa ditiru oleh organisasi lain atau hal-hal yang umum itu disebut dengan direktif. Kemudian ada 3 lingkup keputusan, yaitu ketika membuat suatu keputusan, itu bisa berdasarkan intuisi, bisa didasarkan oleh rasional, dan bisa didasarkan oleh analisis keputusan. Nih ya, jadi kalau secara definisinya, keputusan atau bahasa Inggrisnya decision, itu adalah pilihan yang dibuat dari 2 alternatif atau lebih. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini kalau teman-teman yang sudah pada ngambil mata kuliah perencanaan dan evaluasi ya, administrasi, fasilitas kesehatan. Jadi sebenarnya skill yang perlu teman-teman miliki ketika menjadi seorang administrator kesehatan yaitu adalah skill namanya problem solving ya. Jadi problem solving itu mulai dari identifikasi masalah, menentukan alternatif sampai bisa mengambil suatu keputusan. Nah, dari keputusan tersebut ya dari model keputusan atau model alternatif itu teman-teman implementasikan. Nah, bagaimana cara teman-teman implementasikan keputusan? Maka teman-teman buatlah perencanaannya, buatlah pengorganisasiannya ya, buatlah model pelaksanaannya, dimonitoring evaluasi, cari lagi masalahnya ya, cari lagi alternatifnya, pengambilan keputusan lagi ya, memilih mana alternatif yang paling baik dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi itu adalah skill yang perlu teman-teman miliki, yaitu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Ini adalah contoh keputusan. Jadi kalau manajer puncak itu menentukan tujuan organisasi, produk atau jasa apa yang akan dijual. Kalau misalnya manajer tingkat menengah itu menentukan jadwal produksi, menyeleksi karyawan, mengevaluasi karyawan. Sedangkan kalau karyawan di sini akan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Apakah tepat waktu pekerjaannya, apakah harus memenuhi permintaan yang dibuat oleh atasan secara jelas. Jadi ada keputusan manajer puncak itu adalah biasanya tentang tujuan, arah, ya, strategi. Nah, itu pada manajer puncak. Kalau manajer menengah itu pada biasanya adalah pengawasan, ya, monef, kemudian apa supervisi ya itu pada manajer tingkat menengah. Kalau karyawan adalah pengambilan keputusan ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, ini ada faktor yang berpengaruh ya terhadap pengambilan keputusan, yaitu kondisi kepastian.
Nah, itu adalah kondisi di mana pengambilan keputusan itu mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif masalah, dan hasil, karena setiap hasil dari setiap alternatif itu juga telah diketahui. Kemudian ada risiko. Risiko itu adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi, dan kemungkinan terjadi. Dan kemungkinan dari setiap pemecahan masalah itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah ketidakpastian, di mana suatu kondisi itu memiliki situasi yang tidak pasti. Nah, contohnya kayak pandemi COVID ya, itu kita mengalami situasi yang tidak pasti, baik sumber daya, kemudian aspek lingkungan, ya, aspek kebijakan, aspek politik, ekonomi, itu semuanya pada posisi yang tidak pasti. Biasanya ketika kondisi ketidakpastian itu bisa dipengaruhi tadi ya adanya wabah, kemudian adanya situasi politik ya, contohnya kemarin Pilpres ya itu adalah salah satu kondisi ketidakpastian ya. Seperti saat ini akan ada pergantian presiden, maka kebijakan-kebijakan yang kita buat itu bisa menjadi suatu yang tidak pasti ya. Misalnya ketika kita mau melakukan kegiatan ya, apakah nanti ada pemotongan dana ya, apakah nanti ada perubahan arah kebijakan, itu kan masih dalam situasi pasti ya saat ini ya, karena kita belum ada perubahan pada kepemimpinan ya, pada posisi masih di apa namanya apa ya, jadi masih pada perubahan ini ya, perubahan presiden ini menjadi situasi yang tidak pasti karena kebijakan-kebijakannya, situasi ekonominya juga pada mengalami transisi. Itu contoh situasi yang tidak pasti. Ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi pertama itu adalah tentu kita mengumpulkan ya, mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, ya, menentukan prioritas masalah, ya, atau disebut juga menjadi intelligent fase. Fase intelijen di mana di sini kita bisa menemukan masalah apa sih yang harus kita tangani atau yang harus segera diambil suatu keputusan. Nah, pada tahap kedua yaitu adalah desain fase atau fase desain. Fase desain di sini nanti kita akan memformulasikan model ya, seperti apa sih atau alternatif apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah yang telah kita identifikasi atau yang kita pilih sebagai prioritas masalah. Nah, kalau kita sudah menemukan modelnya, kita sudah menemukan alternatifnya, ya, kesesuaian dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan organisasi, maka baru kita pada tahap choice fase choice ya, atau fase pemilihan pengambilan keputusan. Jadi di sini kita memilih beberapa solusi model ya, mana yang paling tepat dalam mengatasi situasi masalah. Ini sebenarnya kalau di mata kuliah perencanaan itu nanti akan diajarkan ya, ada beberapa metode pengambilan keputusan ya, dengan cara scoring, ada dengan metode USG, ada metode MCUA, ya, ada beberapa metode menentukan identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, dan menentukan alternatif pemecahan masalah. Ini proses pengambilan keputusan sehingga dipilihlah suatu alternatif yang itu akan dijadikan model ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini ada 3 pandangan atau kriteria keputusan. Ada utilitarian, ada hak, dan ada keadilan. Jadi keputusan itu harus mengandung utilitarian atau utilitarianisme, yang mana keputusan itu dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensi. Jadi mempertimbangkan efisiensi, menimbangkan produktivitas, ya, mempertimbangkan laba. Kemudian hak, di mana pemberi keputusan itu dengan penekanan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Jadi setiap keputusan harus mempertimbangkan HAM, hak pribadi, ya, hak bebas bicara, hak karyawan, hak masyarakat, ya. Jangan sampai kita melanggar hak-hak orang lain ya ketika kita mengambil keputusan. Contohnya, kita mau mengambil keputusan buang sampah ya, kita malah buang sampah di sungai. Maka kalau kita buang sampah di sungai atau buang limbah di sungai ya, limbah medis itu tidak dilakukan pembuangan yang benar, malah dibuangnya ke sungai itu bisa membahayakan orang lain ya, atau dia tidak pengambilan keputusan tersebut tidak melindungi atau tidak menghormati hak-hak orang lain. Kemudian keadilan, di mana di sini keputusan itu mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan dengan baik dan adil. Misalnya dalam hal pemberian bayaran itu sama setiap individu tanpa melihat perbedaan kinerja, penggunaan sistem senioritas dalam membuat keputusan. Jadi keputusan tersebut itu harus adil, ya, tidak memandang senioritas, tidak memandang perbedaan. Dalam setiap kriteria itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita hanya fokus pada utilitarianisme, yaitu hanya meningkatkan efisiensi, maka kalau kita tidak mempertimbangkan hak ya, atau kita tidak melihat hak dan keadilan orang lain, maka kita bisa mengabaikan hak-hak orang lain ya, hak-hak individu yang tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau kita cuma fokusnya pada hak, maka kita bisa menghambat produktivitas dan efisiensi perusahaan. Sedangkan kalau kita fokusnya pada keadilan, maka itu bisa menurunkan motivasi dari para individu karena apapun yang mereka lakukan dan bagaimanapun hasil kerjanya, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang sama. Nah, maka dari sini suatu pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan tiga hal tersebut ya. Jadi harus efisiensi ya dan meningkatkan produktivitas, tapi tidak boleh mengabaikan hak, dan juga keadilan itu bukan, kalau kita seringkali menyebut keadilan itu sama rata ya, equity ya. Jadi equality atau keadilan itu sama dengan equity ya, kesamaan. Nah, padahal kalau dalam konsep keadilan itu adalah sama berdasarkan kebutuhannya. Jadi kesesuaian dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya kinerjanya tinggi, ya berarti dia bisa mendapatkan bonusnya, bonus yang tinggi pula. Kalau misalnya masyarakat menengah ke bawah dengan menengah ke menengah ya, itu pasti harus dibedakan ya dalam penanganan ya, kalau bantuan-bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi visi keadilan itu bukan sama rata ya, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu namanya adil. Nah, itu adalah pengambilan keputusan atau pandangan dalam pengambilan keputusan. Ini contoh ya, contoh kalau pengambilan keputusan itu tidak mempertimbangkan tiga konsep tadi ya, tidak mempertimbangkan utilitarianisme, kurang mempertimbangkan hak, dan tidak mempertimbangkan keadilan. Ini contohnya adalah kasus Lopur Lapindo, di mana di sini ya karena pembuangan lumpur lapindo tersebut ya, jadi limbahnya itu tidak ditangani baik oleh perusahaan, itu memaksa penduduk menjadi kehilangan tempat tinggal. Sedangkan perusahaan itu semata-mata hanya menyelamatkan aset-aset perusahaannya saja ya, daripada mengatasi kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Kemudian kasus lain yaitu adalah contohnya adalah obat anti nyamuk HIT ya, yang diketahui ternyata memakai bahan pestisida berbahaya dan dilarang sejak tahun 2004. Dalam kasus ini sudah minta maaf, sudah berjanji menarik produknya, tapi kesan menarik produknya yang menyebabkan kanker itu terkesan tidak sungguh-sungguh dilakukan, karena sampai sekarang produk berbahaya itu masih beredar di pasaran. Nah, ini jadi harusnya
apa namanya, ketika kita mengambil keputusan atau membuat suatu produktivitas, kalau kita lihat dari dua kasus ini, dia hanya mempertimbangkan utilitarianismenya saja ya. Jadi hanya mempertimbangkan produktivitas kerja dari suatu perusahaan. Tetapi dia tidak memperhatikan hak orang lain ya yang ada di yang bisa menjadi dampak ya dari suatu hasil usaha perusahaan tersebut. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Ini bisa kita bisa menyebabkan pelanggaran etika ya, bisa ada sanksi hukumnya kalau kita melanggar HAM atau hak dari pribadi atau hak orang lain ya dalam suatu apa namanya, penyediaan ya produktivitas kerja kita atau penyediaan hasil produk atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Nah, itu contohnya kalau kita tidak memperhatikan hak dan keadilan orang lain, hanya memperhatikan efisiensi produk yang ingin dihasilkan. Ini adalah topik satu ya, jadi tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu juga tadi ya bisa diambil berdasarkan intuisi, bisa diambil dengan rasional. Kalau intuisi itu berarti ya intuisi pribadi ya. Jadi dia ngambil keputusan karena perasaan intuisinya ya. Jadi biasanya orang-orang ini punya bakat tertentu ya. Pemimpin-pemimpin ini punya bakat tertentu dalam mengambil suatu keputusannya. Dia punya perasaan mengolah ya, mengolah apa intuisinya gitu ya. Jadi dia merasa kalau ngambil keputusan A ya itu kok dia nggak yakin. Jadi itu dari sisi posisi pribadi seseorang. Tapi kalau keputusan rasional itu dia mengambil satu keputusan berdasarkan data dan fakta. Contohnya dia ketika dia mau melakukan pengambilan keputusan ya terkait perlunya masivitas atau kemasifan dalam memberikan edukasi tentang 3M ya untuk mencegah DPD, maka dia sudah mengumpulkan data-datanya. Oh, ternyata banyak masyarakat yang tidak melakukan 3M. Oh, ternyata masyarakat itu tidak tahu caranya melakukan 3M. Kemudian kasus DP-nya itu tinggi dan di situ adalah wilayah yang rawan ya terhadap terhadap pertumbuhan apa namanya jentik nyamuk. Nah, itu maka dengan data-data tersebut perlu dilakukan kemasifan, edukasi, sosialisasi tentang perilaku 3M. Itu namanya keputusan nasional. Kalau intuisi itu tidak berdasarkan data, tetapi berdasarkan keyakinan diri seseorang pemimpin tersebut dalam mengambil keputusannya. Itu konsep dasar pengambilan keputusan.